Selamat bergabung kembali pemirsa Referensiana di program Referensi Bagi Wanita Indonesia. Saya ingin ingatkan Anda kembali untuk Anda yang ingin bertanya-tanya mengenai apa itu leadership, mungkin masih kurang jelas bagaimana cara mengasah kemampuan ini ya. Anda bisa langsung saja hubungi kami di nomor telepon 0213927456 atau nomor satu lagi ya 0213922121. Nah, tadi kita berhenti nih Bu Aini soal ada pemimpin yang dirasa baik dan dirasa tidak baik. Kita bisa bilang bahwa ini nggak baik nih, tapi kan kita nggak maksudnya sebetulnya secara umum tuh bagaimana sih Ibu? Iya. Tadi kita sempat bicara ya pas off air ya. Jadi pemimpin tuh kita bagi dua supaya lebih gampang ya. Pemimpin yang baik dan tidak baik. Iya. Artinya pemimpin yang tidak baik dulu ya. Iya. Pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang selalu memaksakan kehendak. Dia tidak pernah membicarakan dengan timnya, bawahannya atau orang-orang yang dia pimpin bahwa kita tuh sebetulnya mau menuju ke sana. Pemimpin yang tidak baik itu selalu tidak punya goal yang jelas dan dia tidak men-sharingkan atau mensosialisasikan goalnya. Ini loh yang harus kita capai. Tetapi maunya selalu memerintah, kita harus ke sana, dan kita harus ke sana. Sementara anak buahnya, oke, habis ini so what? Itu karena pemimpinnya tidak baik gitu. Sementara pemimpin yang baik kenapa disebut menjadi toladan? Karena seorang pemimpin yang memberi toladan itu adalah pertama, dia duduk sama-sama dengan anggota yang mengatakan, ini loh, ke sana kita menuju bersama-sama. Dan dia memanfaatkan, karena setiap pribadi punya kekuatan masing-masing. Saya sama Mbak Ivi punya kekuatan berbeda. Betul, ya kan? betul. Tugas pemimpin adalah memaksimalkan potensi masing-masing anggotanya. Oke, si A pandai di bidang ini, dia beri kesempatan di situ. Tentunya, setiap memberi kesempatan, orang tersebut harus diberi tanggung jawab dan tentunya disipliner ya. Artinya kalau ternyata tidak bertanggung jawab, apa resikonya yang harus dibicarakan? Itu pemimpin yang baik. Oh, jadi ibarat dengan kata lain, seorang pemimpin yang baik yang pengen dituju oleh orang-orang pastinya menjadi pemimpin yang baik. Betul. Adalah ia yang mampu juga mengembangkan orang lain kemampuannya seperti apa. Ya, jadi ibaratnya itu bukan cuma sekedar instruksi, menyuruh dan lain sebagainya. Karena pemimpin yang baik itu membuat setiap orang yang dipimpinnya menjadi seorang manusia yang luar biasa. Oke, jadi tidak sendirian yang luar biasa. Kecil, tidak bisa apa-apa kalau tidak ada petunjuk dari atasan, tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Padahal tugas seorang pemimpin adalah menghimpun, memanage dan mengarahkan sekaligus mensupport kemana mereka timnya itu dan dirinya harus menuju. Iya. Oke, ini ada penelpon kita dulu ya Ibu. Oke, halo. Selamat siang. Siang. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini? Mau ke seksi, Mbak. Dengan siapa, Mas? Mau ke Totok, Mbak. Suaranya agak... Ahmad. Oh, Pak Ahmad ya? Oke, Ya. silakan mau tanya apa, Pak? Langsung saja. Iya. Pak... Mau ke seksi, Mbak. Iya, Pak Adnan? Pak Adnan, oke. Iya, Pak Adnan dari Kebumen terputus. Oke, baik. Pak Adnan dari Kebumen terputus. Nanti kita tunggu lagi. Siapa tahu mungkin Pak Adnan ingin menelpon lagi 0213927456 atau 0213922121. Nah, sulit nggak sih jadi pemimpin, Bu? Sangat tidak menurut saya. Sangat tidak. Asal dirinya tidak ingin menjadi one man show. Asal dirinya tidak selalu ingin menjadi center of the point. Pemimpin yang baik adalah mendorong setiap orangnya untuk menunjukkan bahwa mereka luar biasa. Karena ketika pemimpin mampu mendorong setiap anggotanya menjadi orang-orang yang luar biasa, itulah pemimpin yang luar biasa. Wah, seperti itu ya. Gitu. Jadi sebetulnya tidak sulit asalkan dia juga mau membuka diri dan mendengarkan pendapat orang lain. Tetapi ada yang dibilang Ibu, sulitnya menjadi pemimpin adalah bahwa dia harus merengkuh orang, tapi dia juga harus membuat orang respect padanya. Apa yang perlu dilakukan, Bu? Supaya kadang-kadang kan kita kalau terlalu dekat sama orang, membuat orang tuh jadi besar kepala dan kemudian tidak respect kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita tetap dekat, tetap bisa mengkontrol orang lain tanpa membuat orang lain itu menginjak-injak kita. Jadi gini,
saya punya kamus bahwa ketika kita dekat dengan sepenuh hati, jadi dekat dengan setiap orang yang kita pimpin itu sepenuh hati, bukan karena kalau saya dekat sama dia harus menurut apa yang saya kata. Itu artinya dekat sepenuh hati seperti apa? Artinya adalah ketika setiap orang kita beri kewajibannya masing-masing bahwa ini goal kita, dia harus melakukan sesuatu, tetapi ketika dirinya tidak well perform, tidak melakukan tanggung jawabnya, maka sedekat apapun kita harus memberi teguran bahwa oke, Anda kurang perform loh. Jadi lihat ini resikonya, apa yang harus Anda lakukan kalau begitu. Itu. Kadang orang merasa bahwa Bu, kalau kita terlalu dekat takutnya diinjak-injak. Tergantung. Pengertian dekat itu luas ya. Dekat tuh ada yang mengatakan bahwa dekat tuh bisa jadi ketika orang kita beri tanggung jawab, mereka tidak melakukan apa-apa, sebagai pemimpin kita merasa sungkan karena dekat, itu pemimpin yang salah. Karena tugas pemimpin adalah apresiasi dan memberi disiplin. Itu tugas pemimpin. Jadi tidak hanya menegur, tetapi juga apresiasi. Dan percayalah, setiap pemimpin selama dia bisa mengapresiasi, bisa berbagi tujuan yang kita ingin tuju, dan tentunya bisa menyelesaikan masalah ya. Banyak pemimpin yang nggak bisa menyelesaikan masalah ternyata. Karena harapan untuk menjadi pemimpin tuh di samping teladan dia harus bisa menyelesaikan masalah. Ya kan? Dengan seperti itu dijamin orang-orang akan mengikutinya tanpa diminta. Tetapi beda dengan orang yang pemimpin yang salah itu selalu memaksakan kehendak, tidak pernah berbagi kita mau ke sana, tidak pernah apresiasi, selalu menegur dan menegur, memberi contoh bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Siapa orang yang mau mengikuti? Saya yakin saya dan Mbak Ivi tidak mau mengikuti pemimpin itu. Oke, nanti kita juga pernah mendengar terminologi wibawa ya. Dan wibawa ini entah kenapa erat banget kaitannya dengan karakter seorang pemimpin juga, wibawa. Nah nanti tentang wibawa ini juga akan saya tanyakan kepada Ibu Aini dan pemirsa Referensiana. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Referensiana.